Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Hadi Hidayat akan bercerita tentang sejarah berdirinya MTS Miftahul Huda. Setelah Pak Hadi nanti memberikan penjelasan, anak-anak harus bisa menjawab pertanyaan Pak Hadi. Pertanyaan yang pertama, siapa perintis pendirian MTS Miftahul Huda? Yang kedua, apa visi dari MTS Miftahul Huda didirikan? Oke, sudah siap? Dengarkan ceritanya Pak Hadi ya. Beliau adalah Haji Abdullah Hasim Prayitno yang sangat komitmen terhadap pendidikan di wilayah Wonomerto. Banyak jasanya. Beliau sudah mendidik orang-orang di sekitarnya untuk berkomitmen terhadap dunia pendidikan. Dulu di Kecamatan Wonomerto belum ada sekolah. Baru berdiri namanya SMP PGRI Brawijaya. Tempatnya di Muneng Leres, di SDN Muneng Leres sekarang. Orang-orang kita, contohnya Bapak Baharan, Bapak Zainuddin Arif, Bapak Saiful Hadi, Bapak Sarifi adalah guru di sana. Setelah itu tahun 1983 ada proyek dari pemerintah untuk mendirikan SMP negeri. Nah, beliau-beliau juga ikut membidani itu. Proyek apa itu? SMP Negeri 1 Wonomerto. Jadi, SMP Negeri 1 Wonomerto juga dibidani oleh bapak-bapak kita, antara lain Bapak Zainuddin Arif, Bapak Sarifi, Bapak Haji Saiful Hadi. Beliau adalah guru-guru pertama di sana. Bahkan Pak Hadi sendiri adalah alumni dari SMP Negeri 1 Wonomerto. Keinginan Haji Abdullah Hasim Prayitno benar-benar terrealisasi ketika masyarakat sudah sangat mendesak memerlukan sebuah lembaga pendidikan agama sebagai kelanjutan dari MI Miftahul Huda pada waktu itu. Tahun 2002 itu baru dibentuk panitia perintis pendirian MTS Miftahul Huda yang diketuai oleh Bapak Haji Abdul Ghafur. Pada waktu itu ya sudah kita rapat, semua rapat-rapat. Intinya pada tanggal 2 Mei tahun 2002 berdirilah namanya MTS Miftahul Huda. Berdirinya MTS Miftahul Huda banyak perdebatan sebelumnya. Intinya di dalam rapat itu kita mau mendirikan SMP apa MTS. Nah, intinya dalam rapat itu nuansanya harus keagamaan, religius. Itu yang pertama. Sehingga visi kita yang pertama adalah religius. Religius itu tergambar dari mana? Ya dari kulum, kehidupan sehari-hari, sama outputnya nanti. Harus religius. Desakan masyarakat untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan itu kami apresiasi dan kami terapkan betul tahun 2002 itu. Makanya kami memiliki visi yang kedua bahwa MTS Miftahul Huda memiliki visi populis. Apa itu populis? Populis itu dari masyarakat untuk masyarakat. Sehingga kehadiran MTS itu betul-betul sangat berguna. Dalam suatu rapat yang dipimpin oleh Bapak Ulumuddin pada waktu itu sebagai ketua yayasan, bahwa banyak kritikan, kan beliau pada waktu itu menjabat sebagai kepala KUA, sehingga beliau banyak tahu bahwa kritikan terhadap suatu madrasah itu terbelakang, kumuh dan lain-lainnya. Maka dari itu Bapak Ulumuddin ini memberikan suatu saran bahwa
lembaga pendidikan yang akan kita dirikan, yaitu Miftaul Huda, itu harus berkualitas. Kualitasnya bagaimana? Kualitas dari proses pendidikan dan hasilnya, itu namanya kualitas. MTS Miftaul Huda ketika berdiri, maka dia harus memiliki komitmen terdepan, komitmen terbaik. Maka dari itu, visi yang keempat kita adalah terdepan dengan pelayanan prima. Itulah sejarah berdirinya MTS Miftaul Huda secara singkat. Jelasnya bisa dikunjungi di Facebooknya Yayasan Pendidikan Miftah Prima. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.